Yang pertama Pak Aib mungkin bisa kita langsung mulai. Ya. Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Pak Aib dulu bisa menjadi anggota legislatif dan saat ini menduduki wakil ketua 2 DPRD Kota Bandar Lampung. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang awalnya di tahun 2014 pada waktu itu saya diamanahkan oleh Ketua Umum DPW pada waktu itu Bapak Dr. Andes Haji Gufron Aziz Fuadi itu menjadi Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung. Dan kemudian dilanjutkan juga di 2015-nya karena memang periodisasi musda, maka kita juga melaksanakan musda dan kemudian saya pun diamanahkan kembali menjadi Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung periode 2015-2020. Jadi sampai 2020 kemarin itu saya masih menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung. Dan pada waktu itu memang dalam prosesnya pada saat penyusunan caleg pada waktu itu 2019 ya, dan saya masuk di pencalekan di Dapil 3 pada waktu itu di Kecamatan Labuan Ratu, Wai Halim dan Kedaton. Dan kemudian dari proses pemilu di 2019 ya alhamdulillah PKS Kota Bandar Lampung bisa mendapatkan 6 kursi dan 6 kursinya itu masing-masing dapil 1 kursi dan ini merupakan peningkatan baik peningkatan suara maupun peningkatan kursi bagi PKS Kota Bandar Lampung dari periode sebelumnya. Untuk periode sebelumnya itu berapa kursi kita di DPRD kota ini? Untuk periode sebelumnya itu kita punya 5 kursi, 5 kursi. Dengan perolehan suara 42.000. Dan alhamdulillah kemarin di 2019 kita dapat 6 kursi dengan perolehan suara 68.000. 68.000 ya. Oke. Pak Aib tentu kan menjadi seorang anggota legislatif punya peran yang sangat luar biasa untuk khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung hari ini. Di situ ada fungsi sebagai budgeting, kemudian lagi legislasi, kemudian pengawasan. Nah dari 3 fungsi ini seperti apa sih Pak Aib gambaran umumnya supaya tugas anggota dewan itu di lapangan itu seperti apa? Ya, jadi memang pertama tugas budgeting. Jadi tugas budgeting itu adalah tugas penyusunan program bagi Kota Bandar Lampung dan sekaligus penyusunan anggaran bagi Kota Bandar Lampung yang itu tertuang di dalam APBD. Nah, di dalam program APBD ini itu kita setahun biasanya membahas 2 kali. Itu pada saat pembahasan induk, biasanya di akhir tahun sebelumnya untuk membahas APBD berikutnya. Dan kemudian di pertengahan tahun untuk membahas APBD perubahan di tahun itu. Jadi itu kira-kira kalau secara frekuensi setahun 2 kali pembahasan dalam APBD. Untuk budgeting. Untuk budgeting.